Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai dengan 37. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Kata orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian." Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mau merenungkan, mau melakukan, dan mau membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merenungkan sebuah kisah yang sangat terkenal namun tetap relevan dalam kehidupan kita saat ini, yaitu kisah orang Samaria yang baik hati, sebagaimana firman Tuhan yang tadi sudah kita baca di kitab Lukas pasal 10, 27 sampai dengan 25 sampai dengan 37. Ini bukan sekedar cerita tentang pertolongan, ini adalah kisah tentang kasih sejati yang berani melampaui tembok-tembok pemisah, agama, suku, status, bahkan luka masa lalu. Apakah kasih kita sudah melampaui batas-batas itu? Dalam kisah ini, Yesus menceritakan tentang seorang yang dirampok dan ditinggalkan setengah mati. 2 tokoh pertama yang lewat, imam dan orang Lewi, justru tidak membantu. Padahal secara sosial dan religius, mereka dianggap sebagai orang terhormat, rohaniawan, bahkan dekat dengan Allah. Namun yang berhenti justru seorang Samaria, orang yang secara budaya dan agama dibenci oleh orang Yahudi, yang mengajarkan kepada kita bahwa kasih sejati tidak dibatasi oleh agama atau tradisi, bahkan bisa datang dari orang yang tidak kita duga. Kasih yang sejati tidak memandang siapa yang pantas dikasihi, tetapi siapa yang membutuhkan kasih. Banyak orang hari ini merasa cukup hanya dengan merasa iba atau simpati. Tapi kasih yang sejati, seperti yang ditunjukkan oleh orang Samaria itu, berani bertindak. Lihatlah apa yang ia lakukan.
Ia mendekati korban, ia mengobati lukanya, ia menaikkannya ke atas keledai, ia membawa ke penginapan, ia membayar biaya perawatan, ia berjanji untuk kembali. Sungguh suatu rangkaian tindakan kasih yang konkret dan berani mengambil resiko. Kasih yang sejati selalu membawa harga, entah itu waktu, tenaga, uang, bahkan kenyamanan kita sendiri. Orang Samaria itu mengorbankan jadwalnya, kendaraannya, dan hartanya demi menolong orang lain yang bahkan tidak dikenalnya. Yesus sedang menunjukkan bahwa kasih sejati tidak berhenti pada apa untungnya buat saya, tapi pada apa yang saya bisa lakukan untuk orang lain. Kasih sejati selalu memiliki unsur pengorbanan, karena kasih sejati lahir dari hati yang penuh belas kasih. Hari ini mungkin Tuhan sedang menantang kita, apakah kita bersedia mengasihi orang yang berbeda dari kita? Apakah kita siap keluar dari zona nyaman untuk mengasihi dengan tindakan nyata? Yesus menutup cerita ini dengan pertanyaan, siapakah di antara ketiga orang itu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Dan ahli Taurat pun menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan. Kasih sejati adalah tanda kita adalah anak-anak Allah. Yesus sendiri telah menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita ketika kita masih berdosa. Dia mati untuk kita, bukankah itu kasih yang melampaui segala batas? Jika kita sungguh mengasihi Yesus, maka kasih itu akan mendorong kita untuk mengasihi orang lain. Tak peduli siapa mereka, dari mana mereka, atau apa latar belakang mereka. Saudaraku, hari ini kita diundang oleh Yesus bukan hanya untuk menjadi pendengar atau penikmat kasih-Nya, tapi pelaku kasih itu sendiri. Kita dipanggil untuk menjadi orang Samaria di lingkungan kita, di tengah keluarga, pekerjaan, gereja, bahkan kepada orang asing. Mari jangan membatasi kasih, jangan batasi kepedulian hanya pada yang sama dengan kita, karena kasih Kristus telah menembus semua batas itu, bahkan menembus salib demi menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang luar biasa, yang telah Kau nyatakan di kayu salib bagi kami yang tak layak ini. Ajarlah kami untuk mengasihi seperti Engkau mengasihi tanpa memandang suku, agama, atau status. Buat hati kami peka, tangan kami siap membantu, dan kaki kami ringan untuk pergi menolong sesama. Bentuklah kami menjadi terang dan garam bagi dunia ini, dengan kasih yang nyata dan tulus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.